Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi kembali kepada sahabat-sahabat pemula ataupun sahabat yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan pada kesempatan hari ini ada manfaatnya ya sahabat. Saya hanya ingin berbagi kepada sahabat, mudah-mudahan ini juga bisa untuk tambahan dan minimal untuk koleksi kalaupun suatu saat sahabat membutuhkan. Baik ya sahabat, di depan kita ini ada sebuah rangkaian drivernya sudah protol-protolan seperti ini ya, tapi ini sudah saya rangkai barusan. Jadi sebelum kita merangkai sebuah driver ya, ini kita harus menentukan LED dulu ataupun chip LED yang kita punya ataupun yang akan kita nyalakan ya sahabat. Jadi awal daripada kita membuat sebuah driver, tentunya dalam hal ini sudah kita sesuaikan berapa LED-nya yang mau kita nyalakan. Di sini saya akan mengambil sebuah contoh ya sahabat. Ini ada sebuah LED DC kurang lebih 15 chip LED. Ini kalau kita ukur sekitar 13,5 watt ya, ataupun 13 watt lah. Ini 9 volt 100 mA. Dan di sini saya akan tentukan bahwa LED yang akan saya nyalakan ini tidak saya maksimalkan keluarkan 13,5, kemungkinan sekitar 12 ataupun di bawah 13 watt ya sahabat di sini. Nah, setelah kita menentukan yang mau kita gunakan ya sahabat ya, ataupun yang mau kita nyalakan ini sekitar 13 watt. Ini langkah yang pertama, kita ngambil sebuah elko ya sahabat ya. Ini ukurannya sekitar 4,7 ya. Ini kenapa saya harus mengambil 4,7? Karena per 1 UF ini kurang lebih sekitar 4 watt. Kalau 4,7 4 kali 4 16, kurang lebih sekitar 18 watt. Kalau 4,7 itu kurang dan lebih sahabat ya. Jadi kalaupun kita mau menyalakan sebuah LED yang sudah kita tentukan seperti ini kan kurang lebih sekitar 13 watt ataupun 12 watt, maka elko yang akan kita gunakan ini harus di atas daripada LED yang mau kita nyalakan. Saya ulas kembali dari awal ya sahabat sedikit. Setelah kita menentukan LED yang mau kita nyalakan, kita tahu berapa watt dan berapa miliampere, berapa volt yang digunakan. Ini kita sudah pastikan bahwasanya ini 9 volt 100 miliampere 13 watt dan akan dinyalakan di bawah 13 watt. Nah, setelah kita tentukan yang pertama ini, kemudian kita mengambil sebuah elko. Elko-nya 4,7 400 volt. Karena 1 UF itu mewakili kurang lebih sekitar 4 watt. Jadi kalau kita menggunakan 4,7 sekitar 18 watt. Ini sudah di atas daripada LED yang mau kita nyalakan. Jadi setiap kita mau menyalakan berapa watt lampu yang akan kita nyalakan, elko yang pertama ini harus di atas daripada watt LED ini sendiri sahabatnya. Kalau ini 13 watt, ini minimal 16 watt ataupun di atasnya lah. Di atasnya 13 watt. Itu ya sahabat ya, kurang dan lebih yang perlu sahabat ketahui. Meskipun ini bisa menggunakan 3,3 2,2 bisa, tapi itu tidak maksimal sahabat ya.
Kalaupun kita menggunakan di bawah 4,7, ini ya 4 kali 3 12 ataupun kurang lebih sekitar 14 watt ya. Kalau dihitung elko nya berarti kan hanya pres-presan ataupun sama, tidak ada restan lebih untuk menyalakan lampu LED ini sendiri, maka wattnya harus di atasnya sahabat ya. Elko nya nilainya harus di atas daripada lampu yang akan kita nyalakan ataupun LED yang akan kita nyalakan. Nah, di sini sudah saya rangkai sahabat ya. Ini sebagai contoh aja. Ini diodanya pakai 0,5 saya sahabat, sampai 0,8 ataupun 1 ampere kurang dikit. IC nya saya menggunakan BP9511M, ini hanya maksimal 12 watt ataupun 13 lah, ini masih mampu ya untuk menyalakan. Ini sudah saya rangkai. Di sini ya, yang dari ujung sini harus bolak-balik. Ini harus bolak-balik. Di sini negatif. Ini negatif. Di sini positif sesuai dengan elko. Elko-nya sudah ngelontok, tapi ini masih bagus. Yang di sini min sudah ada tandanya tadi, ini 1 titik. Ini min. Kemudian yang di sini plus. Nah, di sini min, di sini plus, kita sesuaikan. Kemudian IC tersebut ada kakinya di sini 4, 1 2 3 4. Yang 2 dan 3 tidak kita pakai. Yang kita pakai IC yang di kaki nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1 dapat min, yang nomor 4 dapat plus. Kemudian yang 5 dan 6 ini dapat induktor, yang nomor 7 ini mendapat regulator. Oke, ini sekedar gambaran buat sahabat ya. Yang jelas kita tentukan elko dulu, sudah kita tentukan elko nya. Setelah kita tentukan elko, sudah terpasang demikian ini ya. Kemudian kita ngambil sebuah induktor sahabat ya. Induktornya ini bekas dari 5 watt ya. Ini kita pasang di kaki IC nomor 5 dan 6. Kita tempel di sini. Pastikan betul-betul gandeng dua kakinya ya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah kita solder seperti ini, kita ngambil sebuah elko lagi. Elko nya saya gunakan cuman kecil, 1 UF 200 volt, karena ini untuk menyalakan yang di bawah 13 watt. Dan berapakah elko yang sesuai yang akan digunakan di sini? Ini minimal separuh dari elko yang di depan sahabat ya, minimalnya ya, minimalnya separuh dari elko yang di depan. 4,7 harusnya 2,2 ya, tapi ini masih bisa digunakan 1 UF. 1 UF ini masih bisa digunakan karena yang LED yang akan kita nyalakan ini cuman kecil sahabat ya, jadi tidak memerlukan elko yang besar di depan, baik itu UF nya maupun daripada voltnya, karena yang kita nyalakan hanya 14 kurang 14 watt di bawah ya. Tapi kalau kita mau menyalakan yang 15 watt, ini gunakan 2,2 sahabat ya. Ini masih bisa digunakan karena ini berbeda sedikit ya, tidak begitu terlalu bermasalah sahabat ya. Tapi kalaupun sahabat ingin menggunakan yang sempurna, gunakan 2,2 di depan ini ya. Itu paling tidak 200 volt sampai 250 volt kalau mau yang stabil sesuai dengan ukuran. Karena di sini tidak adanya ini ya, saya gunakan ini, tapi masih bisa dipakai sahabat. Kemudian ini kita pasang yang min, yang ada garisnya ini kita pasang di induktor sahabat ya. Ini ya, di sini kelihatan kan, di induktor sini. Nah, kita tempel di induktor sini, dan kemudian yang plus itu, yang plusnya dapat elko plus yang sebelah ataupun gandeng sahabat. Nah, ini di sini min, di sini plus. Jadi plus elko pertama dan kedua ini gandeng. Kemudian nomor 5 dan 6 dari kaki IC ini dapat induktor, setelah keluar mendapat
elko ini sahabat ya, yang ini tuh seperti ini. Kemudian kita ngambil sebuah pengosong muatan aja, kita gunakan 330 kilo ya sahabat, ini gunakan ini ya sebagai pengosong muatan. Ini kita pasang pada kaki plus yang di sini, plus dari elko sini ya. Kemudian yang satu dapat induktor sini. Ini tidak menggunakan dioda banyak arah seperti BP9503 sahabat ya. Ini hanya kecil, menggunakan maksimal ini 12 watt. Rangkanya seperti ini ya. Elko yang pertama menggunakan 4,7 yang mendapatkan dioda langsung dari IC. Kemudian yang untuk outputnya ini kita gunakan 1 UF 200 volt. Kalau ingin sahabat menggunakan yang sesuai ataupun sempurna, gunakan separuh dari 4,7 sekitar 2,2 200 sampai 250 volt. Ini bisa digunakan yang di depan, ini akan stabil sahabat ya. Itu. Kemudian setelah demikian ini kita cari sebuah regulator. Kemudian kita ngambil ini R ya 4,7. Ini 4,7 kita dapatkan di sini sahabat ya. Kaki IC nomor 7 di sini. Dan min pada elko sini. Kita dapatkan sini. Seperti ini. Ya, panjang sekali, nggak saya potong biar sahabat tahu. Karena ini nanti masih mau dirubah. Ini dioda kita kasih 1 ohm setengah watt. Ini untuk sekring di sini. Nah, untuk sekring ya 1 ohm setengah watt. Kemudian kita kasih potongan kabel ini 1 ya, kita kasih potongan kabel ini untuk colokan ke arus bolak-balik sahabat. Ini rangkanya seperti ini. Nanti mau keluar berapa watt ya, yang penting kita sesuaikan pada regulator ini nanti, karena ini sebagai awal. Setelah awal kita tahu berapa watt, nanti akan kita rubah, apa R nya kita besarkan, apa kita kecilkan, kita rubah sesuai LED yang mau dinyalakan ya sahabat ya. Ini LED nya ini. Di sini plus, kita dapatkan di elko terakhir ya, yang ini 1 UF 200 volt. Ini yang plus di sini. Kemudian yang min mendapatkan induktor di sini. Ini yang min. Kita belum bisa memastikan apakah ini bisa keluar 12 watt ya sahabat ya. Karena R yang kita gunakan ini hanya untuk mengukur berapakah R4,7 ini keluarnya watt. Nanti setelah itu baru kita tahu, kita rubah, apa kita naikkan, apa kita turunkan. Hanya seperti itu sahabat gunanya ya. Ini rangkanya sudah jadi seperti ini, dan ini bisa kita coba ya sahabat ya, berapa wattnya nanti kita akan lihat bersama-sama. Seandainya ini bisa menyala, tapi saya yakin menyala sahabat ya. Yang penting rangkaian kita ini pas dan tidak keliru dalam pemasangan, dan komponen itu dipastikan masih hidup, itu pasti menyala sahabatnya. Kita akan coba sebentar aja, kita colokkan ya. Ini colokannya, apakah bisa menyala rangkaian yang kita buat sederhana ini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nyala tuh kan, wattnya belum tahu, kita ambil pembaca kWh. Kemudian ini kita tutup ya sahabat ya, biar tidak silau. Nanti keluar berapa watt itu terserah watt R7 ini. Setelah itu nanti kita baca berapa, nanti kita rubah
kita tambah ataupun kita kurangi. Yang penting kita sesuaikan bahwa LED yang mau kita nyalakan ini sekitar 13,5 dan akan saya nyalakan mungkin di bawah 13 watt biar awet ya sahabat umur ciprat itu. Kemudian ini kita colokkan ya sahabat di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Keluarnya berapa watt? Silau sahabat ya. 8 ya. 8 ya sahabat ya. 0,6 miliampernya. Ini miliampernya 10 sahabat ya. Karena ini 100. Ini tadi keluar 8. Kalau kita mau menyalakan sekitar di bawah 13 watt 4R7, berarti ini nilai resistor kita kurangi sahabat ya. Nilai resistor ini kita kurangi dari 4R7 kita turunkan yang mendekati. Yang mendekati berapa? Ya mungkin 3R3. Kita cari 3R3 atau mungkin 3R8, 3R5, 3R2 ataupun 3R0 ya sahabat. Itu. Yang saya punya cuman 3R3 sahabat. Ini berapa ini? 2R2 ini sahabatnya. Kita cari 3R3. Kalau masih ada sahabat ya. Nah ini kayaknya ada ini sahabat. Nah ini 3R3 sahabat ya. Yang tadi kita gunakan ini ya, 4R7 keluar 8 watt. 4R7 ini 8 watt. Kalau kita tambah menjadi 5R6 berarti kan tambah kecil sahabat ya. Makanya kita turunkan menjadi 3R3. Ini kalau ada sebenarnya 3R0 sahabat. Kalau 3R0 mungkin bisa keluar kecil. Oke, kita gantikan 3R3 ya sahabat ya. Kita turunkan nilainya. Apakah dia bisa menyala di atas 8 watt ya. Mudah-mudahan ya sahabat ya. Tapi ini kalau menurut perkiraan saya kalau menggunakan 3R0 ini ya mungkin sekitar 13 watt sahabat ya. Tapi kita nggak tahu, kita coba dulu. Kita pasang ini dulu ya sahabat. Kita tempel di sini 3R3. Itu ya. 3R3 sahabat ya. Ini tadi 4R7 mengeluarkan 8 watt. Kita turunkan nilainya untuk regulatornya, apakah dia akan naik wattnya ya sahabat ya. Untuk menyesuaikan LED yang akan kita nyalakan ini kurang lebih sekitar 13,5 dan saya akan nyalakan sekitar 12 watt aja ataupun 12 lebih. Coba kita akan colokkan ya sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah nyala. Nah ini pas sahabat ya, 12,6. Silau ini, silau sahabat. Nanti dikecilkan aja dulu. Kita tarik ke belakang ya. Ini sulap sahabat ya, malahan ini tuh ya. Nah, 12 pas ini sahabat ya. Miliampernya 0,07, masih di bawah standar. Nah itu caranya sahabat ya. Jadi yang penting sahabat pastikan dulu berapa watt yang akan dikeluarkan. Kemudian kita mencari sebuah elko. Kuncinya elko yang pertama ini harus di atas watt yang akan dinyalakan. Kalau kita akan menyalakan 13 watt ya minimal kita harus mencari elko yang di atas 13 watt. Kalau kita mau menyalakan yang 20 watt ya kita harus mencari elko yang di atas 20 watt, 6,8 apa berapa. Kemudian elko yang depannya separuh dari yang di depan ya, separuh yang di belakang ataupun separuh dari yang pertama. Jadi elko yang pertama kalau kita menggunakan 4,7, kemudian elko yang
Untuk outputnya atau pinelnya kita gunakan separuh dari elko yang pertama. Demikian dan seterusnya sahabat ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan buat sahabat-sahabat pemula ataupun sahabat-sahabat yang lain. Ya, inilah batas kemampuan yang saya bisa dan saya tahu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya sahabat ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi koleksi. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.